khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu adzim. Kata-kata ketakziman kami yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mursyidina wa murabbina al-mukarram al-arif billah, ni abuya beserta ni inya dan ni umi sekeluarga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membantu meluruskan perjuangan abuya, disampaikan cita-citanya dan diluruskan dan disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami muliakan kepada abu muda yang telah dapat hadir pada malam ini di Balai Gunung Hakikat ini, juga kepada wali-wali Nanggro, gubernur-gubernur, para khalifah-khalifah dan pakar-pakar tauhid tasawuf, teristimewa kepada Abi Hamdani selaku khadam Balai Gunung Hakikat yang telah hadir pada malam yang dimuliakan oleh Allah ini. Nama saya Waridul Ghaibi. Saya tinggal di Pauh, Labuhan Haji. Saya datang ke sini bersama abu muda. Saya tinggal bukan di Pauh, saya tinggal di pesantren Nur Yakhdah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas abu muda punya cita-cita, bagaimana anak muda-muda seperti saya mampu menyampaikan isi-isi makalah Neabuya. Mari kita dengarkan bersama. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan berpanca indera. Diciptakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melihat. Diciptakan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendengar. Dan panca-panca indera lainnya dengan fungsinya masing-masing. Jadi akibatnya lahirlah roh hayawani pada diri kita. Jadi apa itu roh hayawani? Roh hayawani itulah nafsu. Nafsu. Jadi nafsu ini adalah pakaian kita, pakaian insan. Bila mana nafsu kita itu bersih, maka pakaian kita itu akan bersih. Dan bila mana nafsu kita itu kotor, nafsu kita itu jelek, maka pakaian kita juga akan ikut jelek. Bukan pakaian yang kita pakai, baju, tetapi dalam artian adalah sikap dan sifat kita, kebiasaan kita. Jadi nafsu ini terbagi kepada 7 segala tingkatan. Adapun penyakit nafsu yang pertama, itu ialah nafsu amarah. Jadi seseorang yang bernafsu amarah ini tidak ada ketakwaan, tidak ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kemaksiatan. Baik dia itu bermaksiat zahir atau bermaksiat batin. Sehingga kita merasa bodoh, kita merasa malas. Neabuya pernah menyampaikan di dalam makalahnya, cara menghilangkan kebodohan itu ialah dengan kita menuntut ilmu. Baik itu di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, dan di tempat-tempat lainnya. Kita harus dapat menuntut ilmu fikih supaya kita dapat mengetahui
hukum-hukum bersuci, cara-cara kita berubudiyah kepada Allah. Kita juga menuntut ilmu tauhid agar kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, baik yang wajib maupun yang mustahil. Siapa yang berhak kita beriman kepadanya. Juga kita menuntut ilmu tasawuf supaya kita dapat menjadi orang yang berakhlak mulia. Itu caranya untuk menghilangkan kemalasan. Juga kita merasa kemalasan, kita merasa malas dalam keseharian kita. Itu dapat kita hilangkan dengan cara kita berteman dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang rajin, yang senantiasa berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sikap dia yang baik, dia sering mengaji, dia sering sholat, dia sering puasa sunnah, tabiat yang baik pada dia itu akan jatuh kepada kita, sehingga kita juga dapat menjadi orang yang rajin seperti teman kita itu, karena dia adalah orang yang dekat dengan kita. Itu caranya untuk menghilangkan kemalasan, dijelaskan oleh Buya di dalam makalah beliau. Maka dengan kita bernafsu amarah ini, kita juga merasa kita memiliki penyakit-penyakit iri hati, dengki, sombong, dan lain-lain sebagainya. Itu dapat dihilangkan dengan kita berguru kepada guru rohani, kepada guru yang kamil mukamil, untuk kita bersumpah dengannya supaya dia dapat membimbing kita hingga kita dapat menghilangkan iri hati tersebut. Kita dapat menghilangkan sombong, ria, dan lain-lain sebagainya. Maka pada hari ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Pada daerah kita ini, kita ada Buya selaku orang yang dapat mendidik rohani kita supaya kita dapat menjadi orang yang berakhlak mulia. Juga kita merasa hati kita itu selalu bersangkut kepada selain Allah. Jadi itu cara menghilangkannya, itu ialah dengan kita mengamalkan ajaran-ajaran tarekat. Baik kita bermuraqabah, kita bersuluk, kita bertawajuh. Kebodohan, kemalasan, dan lain-lain sebagainya itu harus kita hilangkan terlebih dahulu supaya kita mudah dalam mengamalkan ajaran-ajaran tarekat tersebut. Maka bila mana penyakit-penyakit dalam kita bernafsu amarah ini telah dapat kita hilangkan, maka barulah negeri kita ini akan diberikan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita itu sebagai pejabat, ulama, cendekiawan, ataupun masyarakat awam sekalipun, kita harus dapat meningkatkan keimanan kita supaya ada cahaya kebagusan Allah di dalam hati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adapun nafsu yang kedua, itu ialah nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah ini, Buya menyampaikan yang bahwa orang yang bernafsu amarah tersebut, dia sudah lebih meningkat daripada orang yang bernafsu lawamah tersebut, sudah meningkat daripada orang yang bernafsu amarah. Dia sudah dapat beribadah, tetapi dia mengulang kembali kemaksiatannya. Seumpamanya si fulan dalam hari Senin dia berzikir, dia sholat, dia berpuasa, dia bersedekah, tetapi pada hari Selasa dia kembali bermaksiat. Dia mencuri, dia membunuh, dia berzina, kemudian taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, hingga tidak ada berhenti-berhentinya. Itu adalah ciri-ciri orang yang bernafsu lawamah. Maka hadirin sekalian, adapun nafsu yang ketiga, itu nafsu mulhamah. Buya menyampaikan nafsu mulhamah ini hampir sama seperti nafsu lawamah. Cuma nafsu mulhamah ini sudah lebih banyak
dia melakukan kebaikan, ketaatan daripada kemaksiatan. Umpamanya dalam 1 tahun dia lebih banyak mengerjakan ketakwaan, berubudiyah kepada Allah. Dalam 11 bulan dia selalu beribadah, bersedekah, sering bersalawat, sering berzikir, tetapi ada sesekali dia tidak lepas daripada maksiat. Hadirin sekalian, sebagian ulama berpendapat yang bahwa nafsu mulhamah ini adalah nafsu yang jelek. Karena mengapa? Masih ada kejelekan di dalam nafsu tersebut, masih ada kemaksiatan. Tetapi sebagian ulama tasawuf berpendapat nafsu mulhamah ini sudah menjadi nafsu yang baik. Karena mengapa? Sudah lebih banyak dia melakukan kebaikan daripada kemaksiatan. Hadirin sekalian, dan adapun penyakit yang keempat, nafsu yang keempat itu ialah nafsu mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang bernafsu mutmainnah, orang-orang yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepadaku, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan-golonganku, golongan-golongan orang-orang yang beriman. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bernafsu amarah, dengan bernafsu mutmainnah ini, kita selalu taat kepada Allah, senantiasa berubudiyah kepada Allah. Tidak ada maksiat lagi di dalam diri kita, tidak ada kejelekan-kejelekan lagi di dalam diri kita. Maka itu adalah sifat-sifat kita yang orang bernafsu mutmainnah. Kita senantiasa berzikir, kita senantiasa berubudiyah, sehingga dalam hati kita itu nampak cahaya kebagusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ambil kesimpulan daripada penyampaian singkat saya ini. Mohon maaf, pada malam ini kita hanya membahas 4 tingkatan nafsu saja. 2 nafsu yang jelek dan 2 nafsu yang bagus. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita harus dapat bernafsu yang baik. Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya dengan kita beribadah kita tidak lagi mencari rezeki, kita tidak lagi makan, tidak lagi menafkahi suami, istri dan anak. Karena apa yang menyampaikan, kita bersyariat itu harus juga berhakikat. Syariat tanpa hakikat itu kosong. Kita sholat saja, kita berpuasa, tetapi kita tidak ada niat untuk hudur hati di hadapan Allah, kita akan menjadi orang yang fasik. Juga sebaliknya, jika kita berhakikat saja, tidak bersyariat, kita bertawajuh, kita bersulu, kita bermurakabah, tetapi kita tidak sholat, kita tidak berpuasa, kita tidak naik haji, kita tidak berzakat, itu kita akan menjadi orang yang zendek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini mestilah pada diri kita masing-masing mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah dapat bernafsu yang baik atau saya masih bernafsu yang jelek? Apakah saya bernafsu amarah, lawamah, mulama atau mutmainnah sekalipun? Tetapi abuya tetap mendidik kita hingga kita harus dapat menjadi orang yang bernafsu mutmainnah, bahkan bernafsu kamilah sekalipun. Jadi hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini, di mana ada banyak sekali kesalahan. Saya anak Solak Tengku Baharudin, dan hendaknya yang seumur-umur saya 16 tahun mampu menyampaikan dan membaca
sampaikan makalah-makalahnya Abuya kepada umat. Apakah kawan-kawan bersedia? Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Di mana banyak sekali kesalahan dan kata-kata yang tidak sopan, saya mohon maaf. Karena saya masih anak-anak, masih sangat awam dalam menuntut ilmu. Juga saya mengharap banyak sekali bimbingan-bimbingan. Dan saya tidak maksud ingin menggurui, karena di depan saya ini adalah semuanya pakar-pakar tasawuf. Bahkan di depan Abu, saya akhiri sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.